Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas matematika kelas 4 sekolah dasar. Jadi materi kita masih lanjutan dari materi sebelumnya. Masih pada faktor bilangan. Jadi yang kita akan bahas pada pertemuan pada kesempatan kali ini adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesar yang biasa disingkat dengan FPB. Jadi kita akan bahas pokok bahasan ini. Kita lanjut. Jadi untuk memahami faktor persekutuan terbesar, coba kita perhatikan kedua bilangan berikut ini. Jadi ini ada bilangan 8. Jadi faktor dari 8 itu kan kita sudah pelajari ya, faktor-faktor. Faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya. Faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 maksudnya adalah, jadi kita mau cari faktor persekutuannya. Kalau faktor persekutuannya itu artinya faktor yang sama antara 8 dengan 12. Ya. Jadi maksud dari faktor persekutuan terbesar itu adalah faktor yang sama, dan nanti kita akan memilih di antara yang sama itu kita ambil yang paling besar. Jadi faktor yang sama dan paling besar yang ada pada faktor-faktor dari 8 dan 12 itu adalah, kita lihat dulu ya, yang sama dulu kita lihat. Jadi kita lihat dulu yang sama. Ini 1 sama faktornya 2, kemudian 4. Jadi inilah yang dimaksud dengan faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan antara 8 dan 12 itu ada 1, 2, dan 4. Jadi ada 3 faktor persekutuannya. Tetapi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, yang manakah faktor persekutuan terbesarnya? Tentu yang paling besar. Jadi ini 4 ya. Jadi memang faktor persekutuannya itu ada 1, 2, dan 4. Tapi kalau FPB itu, maka yang terbesar yang diambil. Sehingga faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 itu adalah 4. Itu ya. Jadi kita harus bedakan yang mana yang dimaksud dengan faktor persekutuan. Jadi kalau disebutkan faktor persekutuannya, maka semua faktor yang sama. Nah, kalau disebutkan faktor persekutuan terbesar, nah berarti faktor yang sama tetapi yang paling besar. Itulah yang dimaksud dengan faktor persekutuan terbesar. Baiklah, kita coba satu kali lagi. Jadi faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Kalau faktor dari 15 itu 1, 3, 5, dan 15. Nah, bagaimana kalau kita mau cari faktor persekutuan terbesarnya? Kita data dulu faktornya yang sama. Jadi faktor yang sama dulu, kayak gini ya. Karena syaratnya faktor persekutuan terbesar itu, saya ulangi lagi, itu dia yang sama, faktor yang sama, dan diambil yang paling besar. Nah, dan di antara faktor-faktor dari 6 dan 15 yang sama itu adalah 1,
dan 3. Nah, karena kita mencari yang terbesar, maka FPB itu kita ambil yang terbesar. Yang ini ya, 3. Sehingga faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 15 itu adalah 3. Jadi, langkah-langkah untuk menentukan FPB itu kalau cara yang sederhana yang seperti kita lakukan tadi, itu langkah pertamanya adalah yang pertama cari faktor dari kedua bilangan itu. Kemudian yang kedua, lihat faktor yang sama. Dilihat faktor yang sama, kemudian langkah terakhirnya pilih yang terbesar. Itulah FPB-nya. Ya. Tetapi ini hanya efektif digunakan. Cara ini hanya efektif digunakan untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan yang kecil, ya, bilangan-bilangan yang kecil. Jadi kita akan lebih berat kalau angka-angkanya itu lebih besar. Tidak efektif untuk menggunakan cara ini kalau bilangan-bilangannya itu bilangan-bilangan yang besar, puluhan atau bahkan mungkin ratusan atau mungkin ribuan. Kita akan kesulitan untuk mendata faktor-faktor dari bilangan itu karena terlalu banyak faktornya. Nah, ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan FPB, yaitu dengan cara membagi menggunakan bilangan prima. Jadi ini menentukan FPB dari dua bilangan dengan pembagian menggunakan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu kan kita sudah pelajari. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi dia hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi dengan dirinya sendiri. Seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, nanti untuk cara menentukan FPB dari dua bilangan dengan menggunakan pembagian bilangan prima ini, kita akan menggunakan bilangan prima 2, 3, 5, dan 7. Ya, ingat 2, 3, 5, dan 7. Jadi itu bilangan prima yang akan kita gunakan. Coba kita perhatikan contoh 1. Tentukan FPB dari 40 dan 50. Jadi kita tulis dulu 40 dan 50, lalu kita garis di sini. Kita buat garis di sini, ya. Nah, ini 40 dan 50 seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan bilangan prima 2, 3, 5, dan 7. Langkah pertama, kedua bilangan ini kita bagi dulu dengan 2. Ingatnya berurut 2, 3, 5, dan 7. Jadi kita bagi dulu dengan 2 ini. Jangan langsung 3. Jadi 40 dan 50 ini kita bagi 2. Duanya simpan di sini. 40 dibagi 2 itu hasilnya adalah 20. Simpan di sini. Lalu 50 dibagi 2 itu hasilnya 25. Ditulisnya di sini di bawah. Ya. Kemudian kita garis lagi. Bilangan yang ini, yang di bawah ini, kita bagi lagi dengan 2. Kenapa kita bagi 2? Karena ini 20 masih habis dibagi 2. Walaupun 25 ini tidak habis dibagi 2 ya. Jadi kalau masih ada yang bisa habis dibagi 2, salah satunya ini, salah satunya saja habis dibagi 2, maka kita bagi 2. Kalau tidak ada sama sekali, kita baru melangkah ke 3. Jadi 20 dibagi 2 itu 10. Sedangkan 25 dibagi 2, itu kalau bilangan ganjil mau dibagi 2 itu tidak habis ya, dia bersisa. Maka kita garis. Jadi dia tidak bersisa kalau dibagi 2. Kita garis lagi. Masih kita bagi 2. Kenapa? Karena
10 ini masih habis dibagi 2, walaupun di sebelah sini ini tidak kita pakai ya, yang di sini ya. Jadi 25 ini masih ini yang dipakai. 25 ini habis tidak dibagi 2? Tentu tidak ya. Jadi 10 dibagi 2 5. Kemudian yang ini bukan yang ini ya, yang ini masih di atas. Yang di atas ini habis tidak dibagi 2? Oh tidak, dia masih garis. Lalu kita buat lagi garis 1. Kita bagi 2 lagi. Kita lihat 5 ini habis tidak dibagi 2? Oh 5 tidak habis dibagi 2. 25 habis tidak dibagi 2? Oh tidak, dia akan bersisa ya. Berarti 2 sudah tidak bisa lagi kita gunakan untuk jadi pembagi di sini. Jadi jangan ambil 2. Jadi seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita akan menggunakan 2, 3, 5, dan 7. Jadi kita melompat ke 3. Sekarang 3, kita lihat 5 ini habis tidak dibagi 3? Oh tidak. Kita lihat lagi 25. 25 dibagi 3 habis tidak? Oh tidak, dia bersisa. Jangan pakai 3. Kita melangkah ke 5. Nah 5. Coba kita coba 5. 5 dibagi 5, oh bisa. Oh, boleh, berarti kita gunakan 5. 25 dibagi 5, oh boleh. 25 bagi 5 itu 5. Oke. Nah selesai, kita garis lagi. Kita coba lagi bagi 5 ya. Jadi kalau sudah dibagi 5, bagi 5 terus. Kalau sampai tidak bisa ya. Kalau dia tidak bisa, kita bagi 7 lagi. Sampai di 7 saja ya. Oke, sekarang kita bagi 5 lagi. 1 itu tidak habis dibagi 5, tapi yang ini 5 ini bisa dibagi 5, karena 5 bagi 5 1. Jadi 1 bagi 5 tidak habis. 5 dibagi 5 itu 1. Taruh di sini. Nah, kita lihat prosesnya ini. Kalau di sini sudah ada 1 di bawah ini, sudah berakhir dengan 1, kemudian di sebelah sini juga dia berakhir dengan 1 ini. Berarti ini prosesnya sudah selesai ya. Jadi proses sudah selesai kalau kolom yang paling bawah ini sudah ada 1. Ini juga 1. Dua-duanya sudah berakhir dengan 1, berarti proses sudah selesai. Kalau salah satunya belum berakhir dengan 1, maka prosesnya itu belum selesai ya. Jadi untuk menentukan faktor persekutuan terbesarnya ini, kita lihat yang terisi ya. Yang terisi di sini. Jadi seperti 2 dan 5. Kenapa kita pilih 2 dan 5? Karena 40 dibagi 2 terisi di bawahnya, habis dibagi 2. 50 juga habis dibagi 2. Kalau yang ini, 2 yang ini, itu tidak, karena hasil baginya ada yang bersisa. Ini juga ya, hasil baginya itu bersisa, ada di sini. Tidak habis. Jadi yang kita ambil adalah bilangan prima pembagi yang terisi kedua-duanya di kolom ini. Seperti ini, 5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 5. Jadi kita ambil yang terisi dua-dua. Jadi kita kalikan 2 dikali 5. 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Maka inilah faktor persekutuan terbesar dari 40 dan 50. Gitu ya. Saya kira ini mudah ya. Coba kita lihat contoh 2. Tentukan EPB dari 30 dan 54. Ya, kita buat dulu garisnya. Oke. Kita selalu mulai dari 2. Jadi 2, 3, 5, 7 ya. Kita bagi 2 dulu. 30 dibagi 2, 15. 54 dibagi 2, 27. Oke, kita bagi 2 lagi. 15 dibagi 2 tidak habis. 27 dibagi 2 juga tidak habis. Jangan pakai 2. 3. Ya, jadi sudah 2, 3. 15 dibagi 3 boleh. 15 bagi 3 5, 27 bagi 3 9. Oke, sekarang bagi 3 lagi. 5 dibagi 3 tidak habis. 9 dibagi 3 habis, boleh pakai 3.
5 dibagi 3 tidak habis, 9 bagi 3, 3. Kita masih bagi 3 lagi. 5 dibagi 3 masih tidak habis, tetapi 3 dibagi 3 masih habis. Jadi boleh 5 dibagi 3 tidak habis, 3 dibagi 3, 1. Jadi proses 11 ini sudah selesai. Tapi yang ini belum berakhir 1 di sini, maka dia belum selesai. Kita bagi 3 lagi. 5 dibagi 3 tidak habis, 1 dibagi 3 aja tidak habis, tidak boleh pakai 3 lagi. Kita lanjut ke 5. Kita pakai 5. 5 dibagi 5, 1. Boleh, berarti 1 dibagi 5 tidak habis. Nah, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa kalau dia sudah berakhir 1 di bawah ini, berarti prosesnya itu sudah selesai, ya. Sehingga kita sudah bisa menentukan FPB dari 30 dan 54. Tapi kita lihat yang mana yang habis dibagi, yang mana yang habis membagi kedua-duanya. Yang ini ya. Nah, kemudian yang ini. Yang di bawah ini tidak ada. Ini tidak ada karena di bawah sini ada tidak habis dibaginya. Berarti hanya 2 dan 3. Berarti FPB-nya itu 2 kali 3 itu 6. Jadi FPB dari 30 dan 54 itu adalah 6. Ya. Saya kira ini mudah. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran di rumah. Dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dipertanyakan di kolom komentar. Tapi kalau dipertanyakan itu harus pertanyaannya lebih spesifik ya, lebih jelas. Maksudnya jelas apanya yang ditanyakan. Ya. Nanti kita akan coba jelaskan kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Ya, karena sebagai manusia biasa boleh saja ada hal-hal yang mungkin kita salah, ya. Kita akan koreksi kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Jadi kalau ada yang salah nanti kita akan perbaiki. Kalau ada yang tidak jelas nanti akan dijelaskan lebih detailnya lagi. Baiklah, kita lanjut ke latihan. Jadi ini ada latihan. Tentukan FPB dari 42 dan 60. Jadi ini boleh pakai cara yang pertama sekali tadi itu. Boleh kita gunakan. Walaupun mungkin tidak efektif, tetapi bisa kalau itu yang kita pahami. Kita data dulu semua faktornya, kita cari yang sama, pilih yang terbesar boleh. Tapi boleh juga kita gunakan pembagian yang menggunakan bilangan prima, 2, 3, 5, dan 7. Jadi kalau misalnya dia sampai 7 ternyata dia masih belum berakhir dengan 1, maka itu kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 11. Jadi bagi 11, kalau dia sudah tidak bisa dibagi 11, bukan dibagi 12, langsung dibagi 13. Kemudian bagi setelah itu, kalau masih ada lagi yang bisa dibagi lagi dengan 17. Jadi berurut itu ya. Jadi bukan hanya 2, 3, 5, 7. Hanya itu yang paling sering digunakan. Kalau angkanya bisa lebih besar, mungkin saja nanti ada yang harus dibagi 11, dibagi 13, dibagi 17, atau 19. Ya, itu tidak menutup kemungkinan. Jadi tidak hanya sampai batas 7 saja ya. Jadi batas 7 itu karena yang paling sering biasanya hanya sampai 7 saja kalau angkanya masih puluhan. Tapi boleh jadi dia bisa jadi harus dibagi 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Yang penting dia dibagi dengan bilangan prima, tapi kita mulainya dari 2. Ya. Baiklah, mungkin video singkat ini sampai di sini saya dulu. Nanti kita lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya, pada kesempatan berikutnya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.